Perkumpulan Pembudidaya Tanaman Koro Indonesia, PAPTAKI, menggelar deklarasi pengurus Dewan Pimpinan Pusat, DPP, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto. Acara ini digelar di Jakarta pada Minggu, 23 Februari 2025, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Ketua Umum PAPTAKI, Grace Taluwongso Nelwan, menegaskan bahwa kacang koro memiliki potensi besar untuk mendukung swasembada pangan. Kacang koro kaya akan antioksidan, lemak tak jenuh, dan mudah dibudidayakan dengan hasil melimpah. Ini adalah solusi untuk mengurangi ketergantungan impor pangan. Samsul Widodo, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, PPDT, menyambut baik inisiatif PAPTAKI. Indonesia masih mengimpor 90% kedelai. Kacang koro bisa menjadi alternatif pengganti yang bernutrisi tinggi. Dr. Endung Sri Durjati, pakar gizi PAPTAKI, menambahkan bahwa kacang koro memiliki serat tinggi dan rendah lemak, menjadikannya pilihan sehat dan ekonomis. Dengan semangat kolaborasi, PAPTAKI siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kacang koro sebagai komoditas unggulan Indonesia. Sebenarnya terus terang ini inisiatif yang sangat baik dari Bu Grace dan teman-teman perkumpulan pembudidaya tanaman koro Indonesia. Saya pikir ini satu inisiatif yang baik karena terus terang sebenarnya 90% dari kedelai yang ada di Indonesia ini adalah kedelai impor dan 60% itu untuk bahan tahu dan tempe. Jadi artinya adalah bahwa inisiatif-inisiatif seperti ini yang selalu ditunggu oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita bicara soal dukungan adalah bahwa pemerintah terus mendorong bahwa kita itu harus mampu swasembada pangan dan tanaman koro ini bisa menjadi pengganti dari kedelai impor karena sebenarnya dari sisi nutrisi kebetulan ada Dr. Endung, beliau adalah ketua dewan pakarnya dan saya rasa dari sisi nutrisi tidak jauh berbeda dan budidayanya juga mudah buat petani. Saya rasa itu. Untuk terkait acara ini gimana Pak ya? Maksudnya? Ya hari ini saya hadir, kebetulan saya diminta oleh Bu Grace sebagai ketua dewan pembina. Saya pikir ini hal baik gitu ya, karena dengan kita masuk di dalam perkumpulan gitu ya, masuk di dalam perkumpulan semacam ini kita bisa tukar pengalaman dan isu kita ini kan sebenarnya petani kita ini kan kecil-kecil. Dan kalau bisa berkumpul seperti ini mungkin nanti skala ekonomi bisa terbangun. Kalau skala ekonomi terbangun dan tentunya akan lebih mudah untuk kita bicara di pemasaran. Saya rasa itu. Dan pengolahan juga. Dan kita bisa kerjasama dengan industri. Kalau nutrisi benar, murni, memang mirip. Terutama kita kalau untuk suatu nilai pangan kan yang sangat berharga protein ya. Memang proteinnya sedikit di bawah daripada kedelai. Nah, tapi karena ini tanaman yang modalnya sangat kecil dan mudah sekali, jadi itu nilai kerja kita itu bernilai tinggi. Proteinnya dia memang lebih tinggi, katakanlah zat besinya memang lebih tinggi sedikit, tapi mirip-mirip. Karena semua juga naik turun ya, tergantung di mana sumber tanahnya. Jadi sifat tanah membuat itu. Kalau kedelai juga begitu, naik turun juga sebetulnya. Nah, tapi kalau ini menguntungkan baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Karena sekarang kita mempunyai dua kutub kan masalah stunting, di mana anak-anak kita yang perlu berkembang optimal tapi masih kurang. Nah, tetapi juga yang tua-tua degeneratif banget ya. Jadi penyakit-penyakit neurodegeneratif itu sangat tinggi, menjadi masalah di mana kematian tertinggi karena jantung, diabetes gitu ya. Nah, padahal di koro ini untuk orang tua bagus juga karena dia dibanding kedelai seratnya sangat lebih tinggi. Dan fatnya juga lebih rendah. Jadi sebetulnya bisa untuk dua sisi dan menurut saya
itu adalah suatu modal kekayaan negara kita yang hebat luar biasa. Apalagi kalau dicampur kelor. Jadi kalau koro dan kelor, wah itu udah emas, emas putih dan emas hijau. Hari ini kita deklarasi PAPTAKI, Perkumpulan Pembudidaya Tanaman Kacang Koro Indonesia. Kami sudah ada di 35 provinsi, kalau kabupaten dan kecamatan sudah sangat banyak. Karena kami sudah bergerak duluan dari 2007, lanjut di 2011 dengan Pak Prabowo, lanjut lagi di 2020 saat COVID. Jadi baru ada izin dari Kemenkumham untuk dapat SK, jadi kami baru deklarasi, tapi kami sudah berjuang dari 2007 untuk produknya kacang koro. Kacang-kacangan tuh banyak, dan nutrisi dan gizi yang ada di dalam tuh beda-beda, tapi yang pasti hampir mirip. Kenapa saya milih kacang koro? Karena kacang koro ada kelebihannya dari antioksidan, ya, terus ada lemak tak jenuh yang tinggi dari kacang koro, sehingga tidak terlalu masalah buat penyakit diabetes karena banyak hal. Jadi itu saya memilih kacang koro, dan juga kacang koro mudah ditanam, hasilnya itu produktivitasnya sangat tinggi. Jadi kalau kita menanam 1 hektar dapat 20 ton dengan 1 kilo per 1 ton, itu sudah sangat-sangat bagus untuk nilai ekonomisnya. Makanya saya lebih memilih itu kacang koro karena mudah tumbuh, terus banyak manfaatnya. Contoh, bisa jadi pakan ternak, bisa jadi pangan, bisa jadi energi untuk cangkangnya, energi terbarukan, dan bisa untuk bahan baku farmasi atau skincare. Makanya saya lebih memilih kacang koro. Saya bersyukur sekali 2007 saya berjuang, 2023 saya itu dipanggil Pak Menteri Pertanian untuk melanjutkan segera sosialisasi kacang koro ke seluruh Indonesia. Itu di 2023. Dan pada saat yang bersamaan saya ketemu dengan Pak Irjen Pertanian, Dr. Jan Maringka SHMH. Beliau melihat apa manfaat kacang koro dan peluang untuk mendapatkan nilai ekonomis dari kacang koro. Makanya beliau kasih tahu saya, oke, saya akan bantu untuk sosialisasi kacang koro. Dan akhirnya kita bisa sampai pada saat itu di 25 provinsi. Dan saat ini sudah ada di 35 provinsi karena saya tetap jalan. Saya tetap, tujuan saya itu di desa-desa itu harus ada kacang koro, mengenal kacang koro dan manfaatnya. Kacang koro adalah keajaiban dari alam. Untuk petani tersenyum, ibu sehat, anak cerdas menuju Indonesia emas. Kacang koro ini bisa mengganti kacang kedelai. Jadi kacang koro ini sangat membantu ke depannya untuk ketahanan pangan, apalagi sekarang ini program pemerintah makan gizi gratis. Jadi dengan adanya kacang koro ini kedepannya mudah-mudahan bisa meningkatkan ketahanan pangan rakyat Indonesia. Kami dari TNI sangat mendukung sepenuhnya.